Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengetahui soal mengenai keterlibatan, ternyata sebuah keterlibatan itu adalah hal yang nyatanya tidak ternilai ya, kehadiran, apalagi sampai terlibat itu adalah hal yang tak ternilai. Kalau soal keterlibatan biasanya kita lihat dalam perayaan Ekaristi ya. Perayaan Ekaristi itu sangat kelihatan. Apalagi saya yang paling menarik adalah ketika anak-anak ya. Anak-anak kecil ini kalau ketika bernyanyi tiba-tiba mereka paling kencang sendiri gitu kan. Itu yang membuat kadang lucu gitu kan. Dan bernyanyinya itu bodo amat, yang penting saya nyanyi itu. Mau Tuhan bersamamu tetap diikutin sama mereka, ya kan? Kalau dilihat-lihat sangat menarik dan sangat mempesona. Beda sama orang-orang dewasa mungkin ya. Kalau nyanyi bedanya antara Mazmur dan Haleluya gitu. Kalau Mazmur ada halus lembut gitu suaranya ya, nggak tahu antara hilang atau enggak gitu kan. Lalu yang kedua kalau Haleluya perhatikan, pasti semarak gitu ya, besar gitu, banyak yang nyanyi gitu. Mungkin ada yang ketika Mazmur itu karena terlalu panjang syairnya jadi dinyanyikan dalam hati atau dinyanyikan dalam pikiran. Ya kita terima aja, berpikir positif dulu aja gitu ya. Dan kalau melihat anak-anak mereka bernyanyi dengan begitu riangnya tanpa harus memikirkan nada atau yang lain halnya. Kalau lihat-lihat lagi di situ ada ketulusan ya, ketututan lagi ya, ketulusan, spontanitas dan apa adanya. Dan itu membuat sangat mempesona ya dalam perayaan Ekaristi. Dan saat itu yang dipikirkan anak-anak itu adalah keinginan untuk terlibat. Nada tidak penting ya, mau kemana beloknya gitu. Yang penting saya terlibat dulu. Bapak Ibu juga gitu ya. Enggak penting dulu nadanya. Yang penting ujungnya sama ya, nadanya ujungnya sama gitu ya. Dan sayangnya kalau kita lihat semakin kesini ya, semakin dewasa, semakin banyak kriteria yang dipakai untuk saling menilai sesama ketika ada yang mau untuk terlibat. Kalaupun ada keterlibatan, ada orang yang masuk untuk terlibat, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam masyarakat. Kerap sekali yang muncul adalah pertama-tama dicurigai dulu gitu. Motivasinya apa? Dan kadang keterlibatan ini sampai tidak dihargai. Sepertinya kita saat-saat ini memiliki suatu kriteria yang tinggi sekali untuk bisa mengapresiasi bantuan dan keterlibatan tulus seseorang. Singkirkan dulu pikiran soal mengenai motivasinya apa, itu terserah dia aja gitu ya. Biarkan Tuhan nanti yang negur gitu. Jika hal itu masuk ke dalam pola pikir kita dan sikap kita sehari-hari atau dalam pelayanan kita, maka mungkin akan muncul banyak orang-orang yang dalam bahasa Jawa mutungan gitu ya. Kecewa dan tidak mau datang lagi. Entah itu dari yang memberikan penilaian itu sendiri atau dari yang dinilai. Ada dua hal dalam kebersamaan iman yang perlu ada, yaitu apresiasi dan kebesaran hati, yang menunjukkan kedewasaan iman, apresiasi dan kebesaran hati. Tapi kalau hanya satu saja yang dimunculkan, mungkin juga kita belum dewasa imannya. Masalahnya orang kalau diomongin belum dewasa pasti nggak ada yang mau ya, nggak ada yang senang. Kalau kita melihat dalam Injil Matius, di sini ada maksud yang begitu dalam di balik perkataan Yesus kepada perempuan Kanaan. Bagi Matius, perempuan Kanaan mewakili musuh lama Israel. Ya, orang-orang Kanaan pernah dilawan oleh Israel dan ditaklukkan atas nama Allah. Dan citra mengenai perempuan Kanaan itu adalah orang-orang yang terpinggir, pecundang, ya, tidak penting, sangat mudah untuk diabaikan. Itu terselip di dalam perempuan Kanaan itu. Ucapan Yesus yang diungkapkan tadi sebenarnya sungguh menusuk hati. Pada awalnya perempuan Kanaan ini berteriak-teriak tapi dihiraukan saja oleh Yesus.
Dan sampai-sampai Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing gitu. Kasar banget ya, anjing gitu. Namun ibu itu tidak pernah menyerah. Dan hal itu pun tidak menghancurkan kepercayaannya. Ia justru berkata, "Benar Tuhan." Apa yang diungkapkan Yesus. Lalu ditambahkan, "Tapi ada remah-remah yang jatuh, itu pun cukup." Disinilah maksud Yesus yang terjadi. Di sini ungkapan dari perempuan Kanaan itu memberikan maksud Yesus kepada para muridnya. Yesus menunjukkan bahwa iman pun itu ternyata harus diuji dan penuh usaha. Sebab kalau tidak, murid-muridnya ini tidak akan pernah belajar tentang kerendahan hati dan kebesaran hati. Justru tadi murid-muridnya malah minta mengusir perempuan Kanaan itu. Hanya dalam kisah ini, di dalam Injil Matius, Yesus berkata seseorang memiliki iman yang besar. Kalau bicara soal keyakinan dan keterlibatan di zaman sekarang pasti mendatangkan kritik terhadap diri sendiri. Persis sekali ketika kita menganalisis atau melihat-lihat gitu ya, pura-pura sok tahu gitu, keikutsertaan orang lain dalam sebuah kegiatan. Dan mungkin sebenarnya sikap batin kita sendiri pun saat itu sedang diuji. Kita terkadang suka menebak dan memberi alasan pada keterlibatan orang lain. Padahal mungkin saja motivasinya itu jauh lebih tulus daripada yang kita sangka. Prasangka seperti itu akan lekas tumbuh dengan subur melalui gosip dan curhat. Ya, curhat dalam tanda kutip ya, curhat ngomongin orang gitu. Padahal kenyataannya mungkin saja kita sendiri pun belum melakukan sesuatu yang sungguh berarti, tapi senang menebak motivasi orang lain atau berprasangka. Kita sibuk menilai orang lain dan membuat kriteria yang terlalu tinggi, sampai-sampai kita sendiri pun tidak bisa mencapainya. Kita membuat kriteria tinggi tapi kita tidak bisa menggapainya. Padahal kehidupan iman pun harusnya diwarnai dan diawali dengan penerimaan dan apresiasi. Sebab mereka yang melayani bersama kita sudah memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Betapa sulitnya kita sampai pada pengakuan yang diungkapkan Yesus, "Besar imanmu." Kita lebih terpaku untuk mengalahkan dan menjatuhkan orang lain. Kalau kita lihat bacaan Yesaya dan Paulus menegaskan kehendak Allah yang mau menyelamatkan semua orang. Yesaya berkata, "Mereka akan kuberi sukacita di rumah doaku." Lalu Paulus pun, "Kamu dahulu tidak taat pada Allah, namun beroleh kemurahan, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan." Artinya di sini kita sendiri pernah tidak taat, kita sendiri pernah diselamatkan oleh Tuhan, kita sendiri pasti pernah berdosa. Maka seharusnya kita mengerti bahwa Allah pun akan menyelamatkan orang lain yang justru mungkin saja tidak pernah diperhitungkan atau kita singkirkan atau kita tebak-tebak motivasinya. Allah selalu memperhitungkan kebesaran hati seseorang, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lihat, yang mungkin kita abaikan atau pura-pura kita tidak perhatikan. Hari ini kita belajar dari sabda Tuhan tentang bagaimana mengapresiasi keterlibatan orang lain dan berbesar hati dalam mewujudkan iman kita. Setiap keterlibatan seperti halnya dalam iman tidak ternilai sama sekali. Keterlibatan adalah hal yang sangat berharga. Kita perlu melepaskan banyak kriteria penilaian terhadap orang lain, supaya kita sendiri mengerti bahwa Tuhan pun memanggil dia sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai kita membuat semakin panjang barisan orang-orang yang mutung ya, di sekitar kita, khususnya dalam kehidupan menggereja dan pelayanan. Kita mau belajar dari Yesus agar bisa sampai
pada pengakuan atas iman orang-orang yang telah tahan uji dan memiliki kebesaran hati. Semoga sikap batin dan perkataan kita memberi tempat bagi siapapun yang ingin bersama kita memuliakan nama Allah. Tuhan memberkati.